warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Itu mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini menjadi lancar. Karena itu untuk bagi jemaah dipimpin oleh Aslam untuk maju ke depan memimpin Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Baik, anak-anak, untuk memulai pelajaran sebelumnya saya dulu dan nanti penjelasan hadir. Adinda Fatimah Zahra, Ahmad Bagas Saputra, Arvinda, Aufa, Irfanda Abdul, Isma, Esa Ali, Muhammad Bayu Saputra, Muhammad Jeffrey, Muhammad Syifamatullah, Mayesa Hamzah, Muhammad Hamdan, Muhammad Azril Hamdan, Muhammad Arif, Rio, Rakanino, Terli, Hafizanari. Baik, anak-anak, kita akan mulai pelajaran materi hari ini. Sebelumnya mulai materi hari ini, saya akan mengulas balik tentang materi yang pernah kita pelajari minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin yang kita bahas tentang apa? Ada orang-orang munafik, tanda orang munafik. Terus kemudian tanda-tanda orang munafik itu ada berapa? 3. Yang pertama, Pak Serli. Yang pertama adalah jika tidak berjanji yang berjanji. Yang kedua, Alinda. Jika dia berbicara selalu berbohong. Yang ketiga,
Maka pelajarannya apa materi hari ini yang akan kita pelajari? Tentang apa? Menyaring informasi atau tabayun. Menyaring informasi di media sosial. Oke, selanjutnya diperhatikan tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya perlu anak-anak ketahui bahwa tujuan kita belajar berkaitan dengan menyaring informasi atau tabayun agar kita memahami ciri-ciri apa itu informasi hoax atau informasi palsu. Dan apa itu tabayun? Jadi apa itu tabayun? Tujuan pelajaran kali ini agar kalian tahu tabayun itu apa, terus ciri-ciri materi atau ciri-ciri berita hoax apa. Hari ini kita akan pelajari secara besar. Namun sebelumnya mari diperhatikan video tentang waspada hari ini. Itu yang berkaitan tentang berita hoax. Apa yang bisa kalian simak telah dari berita hoax yang disampaikan oleh beliaunya? Ya, sampaikan. Tidak boleh mudah percaya kepada siapa lagi yang bisa menjadi sumber berita. Ada lagi? Semua mungkin apa yang bisa dipetik dari informasi barusan? Menjadi bukti terlebih dahulu. Itu karena kenapa kita harus berhati-hati terhadap apapun yang tersebaran di media. Oke, selanjutnya kita akan memberikan materi tentang
informasi tabayun di era diri, lindungi diri dari hoax. Mengapa kita harus mencari informasi? Mengapa kita harus mencari informasi? Tadi sudah disampaikan apa saja. Yang pertama, banjir informasi di digital. Ini pakai bahasa banjir maksudnya apa? Terlaluannya berita-berita yang ada di media sosial. Terus kemudian tidak semua informasi jelas dan saja. Terus dampak negatif hoax yaitu kesalahpahaman. Ketika ada berita yang kita tidak tahu kebenarannya akan mudah salah paham. Yang kedua, panik. Orang ketika mendengar berita tiba-tiba kok begini, iya apa enggak, kan panik. Ketika kepanikan ini biasanya panik ini karena kita itu seakan-akan mudah percaya. Terus bagaimana sikap kita? Yaitu ketika ada informasi jangan panik dulu. Nah, makanya dampak negatif hoax seperti bikin orang panik. Yang selanjutnya pemusuhan. Ada berita minggu kemarin sudah kita bilang bahwa ketika dipercaya ya atau ketika berkata karena menyampaikan berita dia berbohong, ternyata tidak benar, terjadilah saling salah paham. Ketika salah paham terjadilah pemusuhan. Yang selanjutnya kerugian, tentu rugi. Ketika orang membicarakan sesuatu yang palsu, hoax, jelas yang diberitakan apalagi berkaitan dengan orang, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, atau sehubungan dengan siapapun, itu akan merugikan salah satu pihak. Makanya ini biasanya dikatakan mencemarkan nama baik. Misalkan Aufa dituduh oleh Jeffrey mencuri, padahal tidak ada buktinya. Kalian tidak boleh langsung percaya. Ketika sudah dituduh kan akan Aufa dengan Jeffrey akan timbul permusuhan. Karena yang diberitakan oleh Jeffrey tadi tidak benar. Contoh ini lagi, vaksin COVID. Kalau dulu tahun 2019 sampai 2020 itu kita sudah mengalami COVID. Banyak berita yang bersebelah. Yang katanya tadi apa? Panik. Lagi ada ambulan, ada yang mengatakan innalillahi itu panik. Terus yang baru sampai sekarang ini sering hampir tiap tahun penculikan hampir tiap tahun, bahkan dalam bulan-bulan ini, 2 bulan ini sudah banyak bersebaran tentang berita-berita penculikan bahkan anak remaja sekarang ada yang katanya diculik, diambil organ dalam. Itu berita bersebaran sehingga yang panik siapa? Yang panik ya orang tua. Kemana-mana anaknya mau tidak tahu kemana-mana ada penculikan karena sudah termakan oleh berita yang tidak butuh kebenaran. Sampai apalagi anak-anak ibu yang punya anak TK ya, sampai ikut sekolah TK, jagain anak sampai ikut sekolah
Terus selanjutnya, kenapa kita harus bertabayun? Kenapa kita harus bertabayun? Agar tidak mencelakakan orang lain. Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, dikatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada berita yang datang kepada kalian, makanya fatabayyanu, tabayyun, cari tahu betul. Ini benar. Tadi apa katanya tidak untuk sumber, mencari tahu sumber berita. Itu yang namanya tabayun. Terus kemudian Fadlu alama fa'altum nadimi, agar tidak ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatan ketika memberitakan sesuatu yang kita dapat dari orang lain atau media yang tidak tentu kebenarannya, padahal itu salah atau hoax, terlanjur diberitakan, kemudian ada yang menuntut karena merasa dirugikan. Kemudian orang yang merasa rugi menuntut balik, melaporkan bahwa tadi sudah saya katakan mencemarkan nama baik. Ini ada pidananya. Makanya jangan gampang-gampang menyebarkan berita yang kita dapatkan dari media sebelum tahu sumber. Terus kemudian, mengapa harus bertabayun? Apakah tabayun itu penting? Apakah tabayun itu penting? Kenapa? Menjaga kehormatan dan prestasi. Jadi ketika kita bertabayun itu tujuannya menjaga kehormatan. Karena kebenaran itu tetap harus dihargai. Jadi kehormatan orang itu tidak terinjak-injak, tidak terlecehkan. Makanya ada kata-kata meleceh sebuah kebenaran. Yang selanjutnya melindungi dari penyesalan. Tadi sudah diterangkan di ayat 6 Al-Hujurat agar tidak merugi. Melindungi diri dari penyesalan. Ketika kita rugi itu akan menyesal. Selanjutnya mencegah perpecahan dan konflik. Tadi sudah ditentukan. Ketika kita menyebarkan berita yang bohong, ternyata itu tidak benar, yang diberitakan itu tentu merasa sakit hati. Ketika sakit hati timbullah bermusuh terus berlaku. Dan pentingnya tabayun itu agar mendapatkan kepercayaan. Jadi ketika kita itu bertabayun, bertanya, mencari tahu berita kebenarannya, ketika kita memberitakan, kita sudah punya dasar, punya asal berita yang ketika diberitakan, ini benar ini hukumnya. Ini dari bupati mengatakan seperti ini, sudah ada sumber berita. Jadi ketika kita sebarkan, itu akan mendapatkan kepercayaan orang karena ada buktinya. Terus pentingnya tabayun itu kemudian mengamalkan ajaran agama. Nah, ini sudah tadi dibahas tentang surat Al-Hujurat ayat 6. Itulah panduan kita sebagai muslim yang ada di nama pendirian agama Islam. Kita sehari-hari
bisa dikatakan belajar agama. Makanya ketika kita bertabayun berarti kita itu sudah melaksanakan perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi yang di tabayun. Ketika ada orang yang memberitakan, kita harus mencari tahu kebenaran. Selanjutnya, apa ciri-ciri informasi? Jadi kita harus mengenal. Jadi harus tahu. Sebelum menyebarkan harus tahu ciri-ciri berita itu hoax atau fakta. Apapun itu ada semua ciri-cirinya. Apa cirinya begini, cirinya begini, imam begini, semua ada ciri. Pindah seperti ini, ya. Termasuk ciri-ciri informasi. Yang pertama, cirinya tidak mencantumkan sumber yang jelas. Tidak mencantumkan sumber yang jelas. Biasanya di sebuah berita itu sudah dikatakan dari ini tergantung yang memberita. Terus kemudian menggunakan judul bombastis dan sensasional, clickbait, koyo-koyo, sepertinya ini kok benar. Misalkan Mas Bagas kemudian cari berita, baca berita, ini kok iya juga. Jadi kalau sampean itu mampu mengetahui ciri-ciri, jadi tidak langsung menerima. Apalagi yang selanjutnya, meminta untuk disebarkan cepat. Biasanya gitu. Jadi ciri-ciri berita hoax itu orang itu mendesak kita agar membantu untuk memberitakan. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Agar apa? Agar tidak terjebak memberitakan hal-hal yang tidak berita hoax. Terus kemudian ciri-ciri informasi hoax yang kedua, dibaca. Bagas. Mengandung provokasi atau fitnah. Hamdan. Tata bahasa dan ejaan huruf. Aisyah. Alamat situs web yang mencurigakan. Itu hati-hati. Pokoknya ada 3 ciri-ciri informasi. Poin-poinnya seperti tadi diperhatikan. Yang informasi waktu 3 ciri-cirinya 5. Tidak ditemukan di sumber berita terpercaya. Kabar atau video yang dimanipulasi misalnya diedit atau diambil dari konteks yang berbeda. Kebanyakan di media editan foto digabung sana digabung sini ya, banyak diedit. Itu yang bahaya. Hati-hati ya. Kalian yang sudah banyak berkiprah di IT mungkin sudah bisa membedakan ini gambar ini editan atau tidak. Bisa membedakan walaupun tidak detail mungkin, tapi paling tidak karena ada cirinya. Ini video editan, ini gambar editan yang begitu. Apalagi yang pintar edit video kan sudah bisa memahami ini editan apa tidak. Ya, terus kemudian yang diambil dari konteks yang berbeda. Terus selanjutnya
selanjutnya, bagaimana menyaring informasi? Ada 3 tahapan. Yang pertama, situs berita resmi dan terverifikasi. Bagas, contohnya apa ini? Lembaga atau organisasi terkait. Terus kemudian desa, situs teks fakta itu untuk menyaring informasi tahap pertama. Yang kedua, AUPA, konfirmasi. Terus kemudian jadi berpikir kritis, tanyakan sumber, bukti, dan motif. itu cara menyaring informasi untuk tahap kedua. Yang terakhir, tahap ketiga, poinnya adalah semuanya coba baca. Bicara di media sosial, bagi dengan akun anonim atau palsu. Oke, terus Berbahaya ketika laporan akun atau konten hoax. oke, itu. Nah ini dia yang kemudian dari semua informasi tadi, jangan terburu-buru menyebarkan. Tahapan diri untuk tidak langsung menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Lebih baik, ya. Oke, untuk selanjutnya ada permainan yang mungkin kalian sudah pernah memainkan ini. Ada main tepuk tangan. Ketika diklaim tepuk, nanti duduk nih. Ya, ketika ambil pen rebutan ambil pen. Disiapkan pulpen 1 di setiap nanti ikutin apa-apa saja, ya. Sudah disiapkan pulpennya? Oke. Mana ini? Oke, kita mulai. Terus saya langsung yang tersurat langsung dapat, ya. Silakan dipersiapkan dari kalian. Saya mulai. Oke, ulangi lagi. Saya mulai. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Pen. Ternyata punya kurang aja. Oke, nanti sekali lagi. Ya, siap. Ya. 1, 2, 3, clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Open. Tidak. Siapa lagi yang menang? Oke. Oke. Nah, yang lain nanti ya.
tangan-tangannya semuanya. Tangan-tangan semuanya ke atas, ke depan, satunya lagi, tarik, turunkan, ke samping. Oke, nah, oke, sudah selesai permainannya. Nah, gimana sekarang? Masih ngantuk? Saya hilang ngantuknya. Apa lanjut permainannya? Saya bisa lanjut belajar. Terus untuk selanjutnya diperhatikan apa hikmah mengamalkan tabayun? Oke, kelompok sana. Kelompok sini. Menjaga istrinya berbaik. Ya. Lingkungan digital yang sehat. Ya, pintar-pintar hari ini. Jadi dari semua yang kita telah bahas tadi, ada contoh kasus. Kasusnya apa? Kalau kita mengarah ke COVID yang tadi kita sempat singgung, apa kasusnya? Beredar hoak di media massa bahwa minum air hangat secara rutin bisa membunuh virus corona. Itu berita yang bersebaran di media. Ketika berita ini tersebar, ternyata tidak sedikit yang percaya. Padahal informasi ini tidak didukung oleh bukti ilmiah atau rekomendasi resmi dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan. Jadi apapun yang berkaitan dengan kesehatan, kita yang melek digital pada hari ini, ketika bersebaran di media sosial, hendaknya menanyakan kepada yang ahli. Kalau berkaitan dengan kesehatan atau penyakit, itu berarti ke Kementerian Kesehatan. Banyak di media informasi atau pernyataan Kementerian Kesehatan yang mengcounter berita-berita hoax agar masyarakat tidak dirugikan. Dampaknya apa? Yang pertama jadi kesalahpahaman kesehatan. Banyak orang yang mengabaikan tentang apa? Protokol. Kalau dulu harus pakai masker, itu namanya harus cuci tangan, cuci kaki, cuci tangan, cuci pakaian, ya. Terus yang kedua, Adinda, penyebaran virus. Akibat apa? Kelalaian dalam menerapkan langkah pencegahan yang benar, virus menyebar lebih cepat. Coba Adinda, nomor 3. Beban pada tenaga medis. Artinya berdasarkan bahwa lonjakan kasus akibat kelalaian masyarakat menambah beban rumah sakit dan tenaga kesehatan. Makanya waktu itu mungkin kalian masih ingat bahwa pada waktu COVID rumah sakit itu sampai ke luar
sampai di halaman-halaman rumah sakit banyak orang yang diderita oleh COVID, tanggung banyaknya. Kenapa? Tidak menelaah informasi yang didapat dari media, asal-asalan. Oh, ini obatnya. Terus Aisyah nomor 4. Menurutnya kepercayaan publik, masyarakat menjadi bingung. Kenapa? Beritanya nggak jelas. Bingungnya kenapa? Membedakan informasi yang benar dan jadi ini benar jadi kalau tadi itu yang dikatakan air itu semuanya bisa mengatasi corona, tidak berdasarkan keterangan dan kesehatan, artinya yang dikatakan minuman air hangat secara penting bisa membunuh corona itu salah atau tidak benar adanya. Sehingga apa? Ragu terhadap anjuran resmi dari pemerintah atau lembaga kesehatan. Jadi kita itu ketika banyak berita tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, atau yang fakta. Kita itu bingung. Bahkan ketika dikasih informasi yang benar sekalipun tetap ragu. Kenapa? Tadi itu tidak bisa menunjukkan ciri-ciri kita yang fakta atau tadi sudah dipelajari langkah-langkah 3 langkah tahapan ciri-ciri membedakan hoax dan fakta. Cara menjalinnya sudah 3 tahapan kita pelajari. Untuk ke depan diharapkan kalian mampu untuk menyimpulkan dan mengingat apa yang sudah dipelajari hari ini agar tidak terjebak kepada berita-berita yang tidak bertanggung jawab dikaitkan dengan berita hoax. Didasari dengan tadi ayat berapa? Sudah berapa? Artinya apa? Kita harus mencari tahu. Harus bertabayun menjadi tahu. Akhirnya kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini tidak baca kesimpulannya. Di era digital yang penuh informasi, tabayun adalah perisai utama untuk menjaga diri dan masyarakat dari hoax. Dengan bersikap kritis, memverifikasi informasi yang tidak tergesa-gesa dikatakannya, kita dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, amanah, dan berkontribusi positif dalam membangun ruang digital yang sehat. Pak Umam, baca lagi. Di era digital yang penuh informasi, tabayun adalah perisai utama untuk menjaga diri dan masyarakat dari hoax. Dengan bersikap kritis, memverifikasi informasi dan tidak tergesa-gesa menyebarkannya, kita dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, amanah, dan berkontribusi positif dalam membangun ruang digital yang sehat. Oke, bagus. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama yang mendorong bentuk kelompok dan dipercepat menghadapi untuk berdiskusi. Ini ada perempuan.
Ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Nah. Khususnya diperhatikan nih, kalau sudah bisa kasih terus ke sudah sekali bagus kalian. Nah, kalau sudah bisa masukkan untuk presentasi. Kalau sudah siap, silakan maju. Dan diperhatikan tidak semuanya sudah oke, kalau sudah kalau ada teman-teman semua
yang terbaik nanti dari satu-satunya bukan pelajaran berikutnya pasti akan melakukan dia. Silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kemudian kami sedikit mempresentasikan hasil diskusi ini kami. Jadi, penjelasan arti kata baik berarti ada beberapa ayat 6 adalah memeriksa atau menyelidiki kebenaran informasi terutama berasal dari orang yang pasti. Yang kedua, pesan penting yang disampaikan dalam hadis. Cukuplah seseorang berdosa apabila ia menceritakan semua yang dia dengar. Jawabannya adalah bahwa menceritakan semua yang didengar tanpa verifikasi dapat menimbulkan fitnah. Yang kedua adalah hadis satu. Di sini tugas kami sebutkan minimal 3 tanda baik yang harus dilakukan sebelum mempercayai kebenaran tersebut. Yang pertama adalah verifikasi sumber informasi. Yang kedua, lakukan pengecekan fakta. Dan yang ketiga, berhati-hati di media sosial. Untuk soal yang kedua, sebutkan dua ciri-ciri informasi hoax yang sering muncul di media sosial. Yang pertama ada judul yang provokatif dan menggunakan tata bahasa yang buruk. Yang kedua ada sumber informasi yang tidak jelas. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa arti kata tabayun yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6? Jawabannya adalah menyaring kebenaran informasi. Lalu yang kedua adalah berikut ini yang merupakan ciri-ciri hoax adalah jawabannya sumber tidak jelas. Lalu yang ketiga, dampak negatif dari menyebarkan hoax adalah menyebabkan keresahan. Contoh singkat tabayun dalam kehidupan sehari-hari adalah klarifikasi kepada pihak terkait. Yang kelima, mengapa kita perlu mencari informasi sebelum menyebarkannya? Jawabannya adalah untuk menjaga akhlak dan ketertiban. Nah, isi pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 6 adalah jawabannya perintah memeriksa kabar dari orang fasik.
dampak negatif penyebaran berita hoax datang mendesak. Ya, bagus jawabannya. Silakan Bapak. Mana? 1, 3. 3 silakan. Persiapan untuk kelompok 1 disiapkan benar-benar nanti dari silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Soal yang pertama, jelaskan arti kata bagian menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Makanya, memeriksa, meneliti, atau mengklarifikasi kebenaran suatu berita, terutama jika dianggap orang yang fasik atau tidak dapat dipercaya. Yang kedua, harus memiliki kesadaran bahwa jika seseorang berdusta apabila ia menceritakan semua yang didengar. Istilah yang muslim. Jawabannya menceritakan semua yang didengar tanpa verifikasi dapat menyebabkan terjadi palsu atau benar. Soal yang ketiga, sebutkan minimal 3 langkah terbaik yang harus dilakukan sebelum mempercayai dan menyebarkan kebenaran tersebut. 1. Verifikasi sumber informasi. 2. Mengecekkan fakta. Yang ketiga, berhati-hati di media sosial. Soal yang keempat, sebutkan 2 ciri-ciri informasi hoax yang sering muncul di media sosial. 1. Judul yang provokatif dan penggunaan kata bahasa yang buruk, dan serta sumber informasi yang tidak jelas. Apa arti kata kabar yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 6? C. Mencari kebenaran informasi. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri hoax adalah C. Sumber tidak jelas. 3. Dampak negatif dari penyebaran hoax adalah C. Menyebabkan keresahan. 4. Contoh sikap tak baik dalam kehidupan sehari-hari adalah C. Klarifikasi kepada pihak terkait. Mengapa kita perlu mencari informasi sebelum menyebarkannya? C. Untuk menjaga akhlak dan ketertiban. Nomor 1, baik cara bahasa berarti menyaring atau memverifikasi informasi. 2. Isi pokok dari surat Al-Baqarah adalah perintah untuk memverifikasi kabar dari orang kafir. 3. Perintah baik dengan diantaranya adalah memeriksa kabar dari orang kafir. 4. Salah satu akibat menyebar berita hoax adalah keresahan atau perpecahan atau fitnah. 5. Prinsip terbaik mengajarkan kita untuk bersikap
Hati-hati muncul tidak terburu-buru. Saya bertanya. Tanya, silakan Aisyah. Silakan ada yang bertanya. Ada Aisyah. Memeriksa kabar dari orang asing. Lanjutangi pertanyaannya. Sebutkan contoh tabayun media sosial. Contoh tabayun. Apa tabayun itu apa? Iya, tabayun itu apa? Mencari tahu. Contohnya apa? Itu ya. Belum lagi. Ini Allah. Memeriksa kabar dari para kasih. Ayo bicara masalah apa? Dia memeriksa sebelum menunjukkan. Ada lagi pertanyaannya? Nomor satu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nomor 2 dan 3 dipersiapkan pertanyaannya. Tolong tadi yang bertanya dan menjawab catat. Ya. Yang bertanya dan menjawab catat. Ada poin menjadi hukuman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan jawaban kami.
Yang ada satu, apa arti kata-kata bagi yang hendaknya terdapat dalam Quran surat ayat 6? C. Menyaring kebenaran informasi. Soal 2, berikut ini yang merupakan ciri hoax adalah C. Sumber tidak jelas. Soal 3, dampak negatif dari menyebarkan hoax adalah menyebabkan keresahan. Keempat, contoh sikap dan dalam kehidupan sehari-hari adalah C. Klarifikasi kepada pihak terkait. Yang kelima, mengapa kita perlu menyaring informasi sebelumnya menyebarkannya. C. Untuk menjaga akhlak dan ketertiban. Yang keenam, isi pokok surat Al-Hujurat ayat 6 adalah D. Perintah memeriksa kabar dari orang fasik. Menurut kitab dalil berkaitan dengan perkara 6, kitab dalil adalah klarifikasi kita adalah membicarakan ayat. Salah satu langkah menyaring informasi di media sosial adalah C. Memastikan keaslian sumber berita. Tabayun adalah klarifikasi, juga adalah membicarakan lain. Ya, ini perbedaan tabayun dengan ghibah adalah apa perbedaannya? Kalau tabayun adalah mencari tahu kebenaran. Kalau
membicarakan kekurangan atau aib orang lain. Itu bedanya antara dalam dengan silakan ditutup dari depan. Kami dari nomor 1 Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalian sudah belajar tentang bagaimana menyaring informasi yang terhadap tersebarnya di media. Jadi harus apa yang perlu kalian ingat untuk berikutnya ketika ada berita-berita hendaklah diteliti terlebih dahulu, tidak langsung menyebarkan selagi belum tahu sumbernya. Jadi terus yang ketiga, ada perbedaan antara tabayun dengan ghibah. Kalau tabayun mencari tahu kebenaran sesuatu berita, kalau ghibah adalah orang yang membicarakan atau menanyakan aib orang lain. Itu namanya ghibah. Jadi tidak sama. Itu kesimpulan terakhir yang perlu kalian ketahui. Selain ciri-ciri berita hoax dan hak nah, jadi informasi tentang hak tadi perlu kalian paham ini agar tidak terjebak terhadap berita yang tidak ditanggung jawab atau berita hoax yang nantinya akan merasakan penyesalan atau merugikan orang lain. Materi kali ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini bisa diambil manfaatnya, terutama hendaklah selalu ingat kepada firman Allah surat Al-Quran yang intinya hendaklah kita senantiasa mencari tahu sebab kebenaran dari berita. Saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.